Baik, kita lanjut lagi. Nah, setelah dia bertelur, misalkan ada terjadi produksi. Memang kalau misalkan di awal itu akan sering produksi bagus ya kan. Nah, setelah beberapa kali itu biasanya ada kendala. Kendalanya apa? Kendalanya bisa terjadi lagi, misalkan tiba-tiba anaknya mati, tahu-tahu di bawah, terus setak gak bertelur lagi. Nah, itu juga kendalanya seperti itu. Ada yang sampai beberapa bulan dia gak mau bertelur lagi, itu kan. Nah, itu harus dimasukkan bener-bener pakanannya itu harus diperhatikan. Eh, jadi nggak hanya dikasih pur bertelur jadi anak bertelur jadi anak, nggak seperti itu. Jadi kalau kita misalkan hitung-hitung biaya ya pengurusannya ya ini hampir sama, dan memang hampir sama seperti jalak-jalak yang lain yang harganya di atas lebih tinggi dari jalak eh, kebo ya. Ya terus yang mau dibedainnya apa gitu kan, jangkrik ya sama dikasih jangkrik, pur sama dikasih pur, ulat ya dikasih pur ulat, terusnya sama gitu kan. Nah terus ya apa ya, si burung itu kan mempunyai karakter dan ada sebagai apa ruhnya kan. Jadi kalau misalkan kita juga misalkan paksakan, saya suka nih dengan jenis burung ini, misalkan saya mau ternak misalkan, terjadi misalkan kegagalan ya, nah itu kan ada apa ya, ada satu kayak ikatan batin lah seperti itu di antara burung dengan kita. Entah apa yang terjadi itu kan eh, agak kesulitan itu. Tapi kalau misalkan kalau kita sudah klik ya, misalkan saya misalkan ya kliknya dengan eh, jalak kebo dan jalak nias, kliknya ya kan. Nah itulah yang cepat berkembang biak ya, itu kan. eh, Kalau kita misalkan mencoba dengan burung-burung lain misalkan nggak jadi ya itu kembali kayak gitu, itu ada apa ya, ada chemistry tersendiri ya sama burung itu, ada ruhnya seperti itu. Jadi memang cocok, bukan kayak misalkan juga eh, tidak ingin berganti ya. Saya udah mencoba kayak jalak putih, jalak suren, terus kacer juga sama itu kan. Tapi prosesnya sama itu kan, kasih makan sama dikasih ulat sama seperti itu. Tapi eh, yang didapat itu sulit ya kan, karena beda burung, beda juga cerita pengurusannya terhadap anaknya, berbeda juga ya kan. Sehingga saya cocoknya misalkan di jalak kebo ini dan jalak nias, ya udah saya jalani aja gitu kan. Itu mungkin di next lain kemudian bisa dicoba lagi, karena saya sudah mencoba juga di eh, dua pasang ya burung celak suren, tapi gagal. Jadi gagalnya banyak kendala lah itu kan. Banyak kendalanya, anaknya terjadi kematian terus menerus itu kan, walaupun sudah bertelur, sudah anaknya cukup besar, tapi mati terus. Terus kacer juga eh, sekarang masih ada di kandang, udah bertelur satu kali, tapi saya lihat nggak mau ini ya, kan atas telurnya ya, akhirnya saya buang. Nah, seperti itu. Kemudian jalak putih juga udah, yang akhirnya saya jual kembali.
Dan sempat juga saya jalak Bali ya sama, yang akhirnya saya jual juga, sudah beli dijual juga sama. Ya itulah ceritanya, ya apa ya, terjadi ada satu klik dan untuk kita irahan hati kita dengan burung tersebut. Nah seperti itu. Jadi kawan-kawan, kalau ingin mencoba peternak jalak ini, jadi jangan berpikir dulu tentang keuntungannya, jual berapa, itu hilangkan dulu ya kan. Hilangkan tentang itu, Anda fokus ingin merawatnya, melestarikan burung tersebut supaya tidak punah. Seperti itu yang saya berikan, dan penjelasan tentang kendala-kendala yang dialami saya sebagai peternak di TCHI BR. Kalau misalnya Anda bertanya, Mas modalnya sudah keluar berapa? Ya saya pertama saya bikin kandang sekitar habis 4 juta. Terus yang kedua, saya bikin kandang lokal lagi, saya habis sekitar 15 juta. Nah, terus kalau mau jual burungnya berapa gitu kan? Dari kandang sekian. Nah itu sudahlah, jangan misalkan walaupun kita keluar belasan juta atau puluhan juta sampai ratusan juta, apalagi peternak-peternak besar ya kan, kayak peternak burung-burung murai sudah keluar banyak modalnya, kayak misalkan punya 50 kandang atau 100 kandang, itu modalnya tidak sedikit. Belum semua induknya ya kan, belinya. Jadi perlu modal yang cukup besar dan ketelatenan hati yang benar-benar tulus. Jadi kalau misalkan hati yang kayak jengkel, sering kecewa, marah-marah terus sambil ngurus burung, ya akhirnya burung juga ada seperti chemistry yang kurang bagus lah gitu, memberikan energi yang negatif ya terhadap peliharaan kita ya kan. Nah seperti itulah penjelasan saya kendala-kendala yang dihadapi oleh peternak, khususnya itu yang dialami oleh saya sendiri. Itu saya ambil dari pengalaman saya sendiri itu. Oke, salam bahagia. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan saya juga bisa bereksplor lagi, memperbanyak induk lagi, dan saya bisa ngirim ke luar kota. Ya sekian, terima kasih.